Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat Bapak Ibu guru di seluruh Indonesia. Salam hormat, salam takdim saya buat jenengan semuanya. Semoga Bapak Ibu semuanya bahagia bersama keluarga. Saya doakan demikian gitu ya. Pada malam hari ini saya ingin menyampaikan salah satu sisi positif ya, dari program Guru Penggerak gitu. Terlepas dari pro dan kontra akan dilanjutkan atau dihentikannya program itu bukan kewenangan kita semua sebagai guru, sebagai abdi negara gitu ya. Kita hanya bisa melaksanakan apa yang telah diamanahkan oleh pemerintah kepada kita Bapak Ibu guru. Namun izinkan saya untuk menyampaikan hal-hal yang menurut saya positif itu, meskipun saya pribadi ini bukan guru penggerak. Cuma ingin membantu gitu aja. Kok sepertinya akhir-akhir ini guru-guru penggerak itu dikuyo-kuyo gitu. Artinya di stigma negatif lah gitu ya. Kasian juga teman kita juga Bapak Ibu guru. Apa sih sebenarnya dan bagaimana kerangka desain program untuk pendidikan guru penggerak gitu. Yang saya ketahui Bapak Ibu guru ya, kalau guru-guru penggerak itu biasanya sibuk siang malam gitu. Begitu banyak modul yang harus diselesaikan, kalau tidak salah itu ada 4 modul gitu. Jadi mengerjakan, kemudian ada lokakarya, ada komunitas belajar gitu ya, ada konferensi gitu, ada pendampingan gitu, pelatihan daring gitu. Itu kan luar biasa menurut saya. Jadi model seperti apa lagi yang ditawarkan kalau pada akhirnya opsi-opsi untuk pelatihan guru-guru yang lebih mudah dan tidak mengganggu proses pembelajaran itu sudah pernah kita punya gitu kan. Kalau sebelum ada pelatihan-pelatihan daring seperti ini, saya sendiri dulu itu ya hampir setiap bulan Bapak Ibu guru itu meninggalkan sekolah untuk ikut diklat-diklat workshop gitu. Kebetulan saya dulu itu pengurus GMP gitu, sering dipanggil ke Surabaya, ke Malang gitu ya, 2-3 hari. Jelas itu akan meninggalkan anak-anak, mengganggu. Dan sepengetahuan saya, itu teman saya di sekolah itu, guru penggerak itu tidak mengganggu proses pembelajarannya, tidak meninggalkan kelas Bapak Ibu guru. Itu yang salut saya itu. Karena dilakukan secara daring dan di luar pembelajaran. Lokakarya itu dilakukan di luar pembelajaran. Dan kalaupun ada pendampingan dari pengajar praktik gitu ya, itu harus minta izin dulu kepada kepala sekolahnya, diizinkan apa tidak dilaksanakan saat pembelajaran. Kalau saya tidak izinkan gitu. Kenapa? Ya orangnya kan lagi ngajar gitu. Ya kan bisa dilaksanakan setelah proses pembelajaran gitu. Kalau saya gitu, enak loh kayak gitu Ibu guru ya. Jadi topik utama dari guru penggerak yang saya ketahui itu ya pembelajaran berdiferensiasi gitu ya, komunitas praktik gitu, pembelajaran sosial, emosi gitu. Itu hal-hal yang penting sebenarnya Bapak Ibu guru yang kita lakukan di sekolah itu sebenarnya. Kemudian tentang asesmen itu, capaian pembelajaran gitu. Juga nanti ada aksi nyata gitu ya. Nah, jadi menurut saya sih itu program bagus dan positif gitu ya. Kalau memang dievaluasi ya yang sisi lemahnya saja yang dievaluasi. Jangan sampai program guru penggerak ini
program-programnya itu ya dihapus, di-delete gitu kan. Karena sampai hari ini saya ini belum pernah menemukan sebuah proses peningkatan kompetensi guru yang prinsip pelatihannya seperti guru penggerak, yaitu andragogi berdasarkan pembelajaran orang dewasa, kemudian berbasis pengalaman gitu ya, kolaboratif dan reflektif gitu. Jadi kalau di diklat-diklat dulu itu sebelum adanya program guru penggerak, pelatihan-pelatihan yang luring itu ya jarang sekali gitu terjadi seperti itu, dan itu menyita waktu. Kalau yang ini kan tidak menyita waktu Bapak Ibu. Ini saya kira sisi positifnya dari program guru penggerak gitu. Begitu juga dengan sekolah yang telah ditunjuk oleh pemerintah gitu. Apakah itu berdampak atau tidak? Ya silakan dilihat saja di rapor pendidikannya Bapak Ibu. Kadang-kadang orang yang bernarasi negatif terhadap program sekolah penggerak karena tidak mengetahui dan tidak membaca rapor pendidikannya gitu. Sekedar ya bicara gitu berdasarkan konsep yang diketahuinya tentang ya servisnya saja, luar-luarnya saja gitu. Saya tidak yakin, dan para pakar yang ada di media-media mainstream yang memberikan satu umpan kurang sepakat tentang program guru penggerak ini paham sepaham-pahamnya tentang apa yang terjadi di lapangan gitu. Guru-guru penggerak itu telah meluangkan waktunya gitu untuk belajar di luar jam mengajarnya gitu kan. Jadi hari Ahad gitu ya, dia harus ada lokakarya gitu kan. Kemudian dia mengerjakan tugas-tugas malamnya untuk peningkatan kompetensi dirinya. Ini kan sudah perjuangan bagus menurut saya Bapak Ibu. Akan lebih sibuk lagi guru ini kalau dia bagian dari guru KP gitu, komite pembelajaran di sekolah penggerak gitu. Maka dia hampir tiap minggu akan lokakarya. Dia akan belajar tentang peningkatan kompetensi dirinya dalam menjalankan tugasnya sebagai seorang guru gitu. Apakah itu terkait dengan media pembelajaran, asesmen pembelajaran, kemudian juga menghadapi anak-anak, belajar tentang aset yang ada di sekolah gitu. Bagaimana dia istilahnya dalam proses pembelajarannya menyesuaikan diri dengan visi misi yang ada di sekolah dengan pendidikan nasional gitu. Jadi sebenarnya banyak hal Bapak Ibu guru yang positif dari program guru penggerak ini. Marilah kita sama-sama saling mendukung gitu ya. Yang bagus kita katakan bagus, yang kurang bagus mari kita evaluasi bersama-sama agar hal-hal yang kurang baik itu bisa kita evaluasi bersama-sama menjadi lebih baik lagi. Jangan sampai karena hanya ingin dipandang bahwa kita ini telah membawa perubahan kemudian membuat program baru, yang enggak gitu juga kali ya. Kita sebagai manusia Indonesia gitu ya, yang ada ketimuran, harus jujur dan berani mengakui program orang lain yang bagus gitu. Kemudian juga menyampaikan hal-hal yang kurang bagus. Apanya yang kurang bagus dan apa solusinya kalau itu kurang bagus. Jangan hanya mengatakan, oh itu tidak baik gitu. Yang baik bagaimana? Ya pokoknya tidak baik gitu. Kan lucu gitu. Silahkan jangan kritik, tapi bukan hanya mengkritik, tawarkan solusi. Solusinya baik itu seperti apa. Jadi mungkin hanya itu Bapak Ibu guru, saya tidak bermaksud untuk membela guru penggerak, tidak. Ini untuk kebaikan kita bersama. Ya hanya sekedar untuk menyampaikan sebagai bentuk sumbangsih saya kepada perbaikan proses pembelajaran kita, mutu pendidikan kita ke depannya. Hal kecil seperti ini ya
kecil sebenarnya hal yang seperti ini Bapak Ibu guru. Saya hanya ingin berkontribusi itu saja. Baiklah Bapak Ibu guru, mungkin hanya itu yang perlu dapat saya sampaikan dan itu sepengetahuan saya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilafan, mungkin ada yang tersinggung, mungkin ada yang tidak enak hati. Saya manusia biasa, yang banyak bicara pasti banyak salahnya Bapak Ibu guru. Mohon maaf sedalam-dalamnya. Sekian dari saya. Saya Aziz Al-Fakir dari Bondowoso, guru agama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.